Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Spinda dengan NIM 22180057 dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang sesi 0175. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar administrasi pendidikan. Yang pertama yang kita bahas yaitu pengertian administrasi. Administrasi pengertiannya dibagi menjadi dua. Yang pertama itu secara luas dan secara arti sempit. Yang pertama itu secara luas. Administrasi secara luas adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mencapai target dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Sedangkan arti sempit dalam administrasi adalah kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Yang dimaksud dengan catat-mencatat, surat-menyurat yaitu kegiatan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis yang dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperoleh secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu persamaan dan perbedaan administrasi dan manajemen. Yang pertama itu yang kita bahas adalah persamaan. Yang pertama, persamaan administrasi dan manajemen adalah pendekatan rencana terhadap pemecahan masalah yang dihadapi oleh kelompok atau individu baik dalam negara ataupun swasta. Yang kedua yaitu dalam penerapan administrasi dan manajemen tidak dapat dipisahkan, saling berkaitan, hanya kegiatannya yang dapat dibedakan. Yang kedua, perbedaan antara administrasi dan manajemen. Yang pertama yaitu administrasi diperuntukkan untuk menentukan tujuan inti atau menetapkan kebijakan seperti di bidang administrasi negara ataupun pemerintah yang dilakukan oleh presiden dan para menteri dalam rangka mencapai tujuan negara. Sedangkan manajemen untuk pelaksanaan kegiatan guna mencapai tujuan dan pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan seperti administrasi niaga atau swasta. Selanjutnya kita bahas yaitu tujuan dan manfaat administrasi pendidikan. Yang pertama, untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, untuk mengaktifkan perkembangan diri agar menjadi lebih baik lagi ke depannya. Yang ketiga, untuk tercapainya kompetensi manajer yang penting untuk dimiliki. Yang keempat, menjadikan peserta didik menjadi pemimpin dalam lembaga kependidikan atau kesatuan pendidikan untuk membuat pendidikan menjadi merata. Yang kelima, menjadikan peserta didik yang mempunyai karakter yang baik, public speaking yang bagus, yang nantinya akan berguna di dunia kerja. Selanjutnya yaitu pengertian profesi. Profesi merupakan kata serapan dari bahasa Belanda yaitu profesie, dan dalam bahasa Yunani dari kata evangelia yang artinya janji untuk memenuhi kewajiban melaksanakan suatu tugas khusus dengan tetap ataupun secara permanen. Selain itu, profesi juga dapat diartikan sebagai pekerjaan yang membutuhkan pelatihan khusus serta penguasaan pada suatu pengetahuan khusus. Profesi juga merupakan sebutan atau jabatan di mana para penyandang istilah profesi tersebut memiliki pengetahuan khusus yang diperoleh melalui pelatihan maupun pengalaman lainnya ataupun bahkan keduanya, menurut Prakoso dan Tobing. Dan menurut Dendi Supriyadi pula, profesi merupakan suatu pekerjaan maupun jabatan yang membutuhkan keahlian khusus, tanggung jawab, dan tentunya kesetiaan pada pekerjaan tersebut. Selanjutnya yaitu ciri-ciri profesi. Yang pertama, adanya pengetahuan ataupun keahlian khusus yang sesuai dengan bidang pekerjaannya. Yang kedua,
Ada standar moral dan kaidah tinggi yang berlaku bagi para profesional berdasarkan kegiatan pada kode etik profesi. Yang ketiga, dalam pelaksanaannya, profesi harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Yang keempat, seorang profesional perlu memiliki izin khusus supaya bisa menjalankan pekerjaan sesuai profesinya. Yang kelima, melakukan proses persiapan dan sistematis sebelum mengerjakan pekerjaan profesional tersebut. Yang keenam, bidang ilmu yang menjadi landasan atau prosedur memiliki karakteristik yang berbeda dengan bidang pekerjaan lainnya. Yang ketujuh, umumnya seorang profesional adalah anggota suatu organisasi profesi pada bidang tertentu. Yang pembahasan terakhir yaitu istilah profesi. Yang pertama, profesional. Kata profesional menunjuk pada dua hal. Pertama, orang yang menyandang suatu profesi, misalnya dia seorang profesional. Yang kedua, penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya yang sesuai dengan profesinya. Yang kedua, profesionalisme. Kata profesionalisme menunjuk kepada komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan dan sesuai dengan profesinya. Yang ketiga, profesionalitas. Profesionalitas adalah suatu sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melaksanakan tugas-tugasnya. Sekian presentasi saya tentang konsep administrasi pendidikan. Kalau ada kata, mohon maaf. Maksudnya kalau ada kata yang salah, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.